Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu-ibu? Masih. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati kepada Ibu Wakil Bupati Klaten, yang saya hormati segenap pengurus PJTKP Kabupaten Klaten, yang saya hormati dan saya muliakan ibu saya yang tercinta, dan seluruh segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memelihara kita dan tak pernah berhenti memberikan hidayahnya kepada kita semua. Atas nikmat dan berkat Allah, kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini dalam keadaan Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sekali luar biasa kesempatan yang diberikan kepada saya secara pribadi. Saya sampaikan hormat saya yang sedalam-dalamnya kepada panjenengan semua pendidik pertama yang memberikan fondasi dasar kepada segenap generasi di dalam negeri ini. Sebelum kami semua memasuki jenjang yang lebih tinggi, kami pasti sudah melewati jenjang TK. Disitulah kami diajarkan bagaimana kami harus bersikap, berbuat yang baik, berkata-kata yang baik. Bahkan disitulah kami diperkenalkan huruf hijaiyah. Kami diperkenalkan bacaan Al-Fatihah yang selalu kami baca setiap hari di dalam sholat kami. Berapa puluh kali huruf hijaiyah dan Al-Fatihah yang kami lantunkan atas jasa ibu-ibu semua. Semoga Allah selalu memberikan pahala yang berlipat ganda kepada ibu-ibu semua, selalu menjaga kesehatan ibu-ibu semua, memuliakan dan membahagiakan ibu-ibu semua beserta keluarga ibu-ibu semua. Allah SWT menurunkan sebuah wahyu yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Artinya apa ayat tersebut? Bahwa Nabi SAW merupakan satu-satunya suri tauladan kita dalam berbuat, dalam berucap, dalam bersikap. Tak henti-hentinya kita selalu meneladani apa yang telah Nabi ajarkan. Salah satu yang beliau ajarkan, yang pertama, bahwa di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Ibu-ibu pasti sudah perso. Kita sering mendengar generasi milenial kita menyebutkan kata kepo. Sering mendengar istilah kepo, mungkin dari putrinya, bahkan dari murid anak didiknya yang mengatakan, ibu ini kepo gitu ya. Tetapi sebenarnya kepo di sini dalam bahasa Arab artinya fudul. Fudul itu artinya dia senang mencampuri urusan pribadi orang lain. Apakah ini akhlak yang diturunkan Nabi kita? Tentu saja enggak. Jadi salah satu yang harus kita teladani, jangan fudul atau jangan kepo. Karena ini tidak ada manfaatnya, tentu saja tidak ada manfaatnya bagi diri kita sendiri, serta menghabiskan waktu sia-sia. Awalnya kita mengira bahwa kita sudah mengetahui satu hal dari orang lain, maka kita akan puas. Ternyata enggak.
Urusan pribadi orang itu kalau diibaratkan seperti air laut yang nggak pernah habis. Justru kalau diminum makin haus. Ada aja hal yang baru, nggak pernah habis. Sunatullahnya begitu. Itulah mengapa seorang muslim itu tidak boleh udul atau tidak boleh kepo. Tanpa disadari, sifat ini sudah mulai berubah. Jika dulunya zaman Nabi dan sahabat itu bagaimana caranya menutupi aib seseorang. Tapi sekarang, nauzubillah min dzalik. Zaman semakin kesini semakin berbeda. Yang ada apa? Suka mengumbar-umbar aib orang. Bahkan orang lain itu merasa lebih tahu keadaan orang yang sedang dibicarakan. Sementara orang yang dibicarakan itu tidak seperti itu. Nah, jadi kita kenalkan anak sedini mungkin bahwa mencampuri urusan orang lain itu bukan ranah wilayah kita. Kemudian hal yang kedua yang patut kita teladani bahwa ada hak saudara kita yang perlu untuk kita cintai. Jadi orang lain di sini saudara itu dalam kata luas, bukan hanya muslim saja. Semua makhluk ciptaan Allah itu ada haknya untuk kita cintai. Cintanya seperti apa? Nah, di sini. Pernah ada sahabat Nabi diriwayatkan dalam Al-Imam Ghazali. Bagaimanakah hukumnya kalau ada orang yang meninggalkan sholat? Nah, kalau sekarang masyarakat sekarang seringnya ya itu urusannya dia, itu dosanya dia. Seperti itu. Tetapi hukumnya ternyata kau harus membujuk dan mengajaknya ke masjid. Tetap kita harus melakukan ajakan yang positif, bukan justru meninggalkannya. Termasuk salah satunya mungkin yang sering kita jumpai, bullying pada anak. Itu seringkali tidak kita sadari bahwa itu ternyata mempengaruhi karakter dan sifat dari anak itu pada masa yang akan datang. Seolah-olah kita tidak peka, ya mungkin itu bukan anak kita, itu bukan saudara kita, itu bukan tetangga kita nggak pernah tahu itu siapa. Tapi dengan kita melihat sesuatu ketidakberesan, ada hak orang lain yang harus kita cintai di sini. Kita bantu dia. Ada sebab apa dia dibully? Bukankah dia juga saudara kita yang perlu untuk dicintai? Iki lho wong iki durung anu. Iki diaturi anu misi. Jadi kita itu saling satu sama dan terhubung. Jadi konsep satu sama terhubung di sini wajib kita kedepankan dimanapun dan kapanpun. Nah, ini perlu sekali untuk kita kedepankan, terutama pada ibu-ibu semuanya yang saat ini sedang bekerja keras mendidik, membangun karakter generasi bangsa ke depannya. Nah, yang saat ini semangatnya mulai turun, rutinitasnya seorang ibu guru TK itu cuma nyanyi, tepuk tangan seperti itu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Kalau kita punya konsep satu sama terhubung, kita itu semua satu, saya, panjangan semua, itu semuanya satu. Kita mempunyai tujuan satu. Kita ketika di akhirat nanti bisa masuk surga. Kita sama. Saya yang ada di sini, ibu yang ada di belakang, semuanya sama. Kita dalam ruh yang sama. Kita memiliki frekuensi yang sama dan terhubung. Artinya terhubung, pernah nggak ibu sadari? Misalnya ibu lagi ngomongin si A, tiba-tiba si A datang. Panjang umur, baru aja tadi diceritain. Bayar main baik cek neng ini tadi dipanggil. Ada yang belum pernah mengalami hal seperti ini? Iya tak pernah kayak. Belum pernah ada? Pertanyaan saya, ini kebetulan atau memang bukan kebetulan, Bu? Kalau kebetulan hanya 1-2 orang yang mengalaminya.
Tapi ternyata saya tanyakan kepada audiens yang di sini, hampir semuanya sudah pernah mengalami bahwa kita pernah mengalami kejadian ini. Misalnya lagi ngomongin, enak kali ya nanti pulang dari kerja suami membawakan bakso. Tiba-tiba suami pulang bawa bungkusan. Ini Bu, buat ibu. Tadi bapak mampir beli bakso. Kebetulan gitu. Itu bukan kebetulan Bu, tapi karena kita terhubung dalam alam kuantum. Nah, sama halnya ketika kita sudah mengajar kepada anak orang. Kok bisa? Iya. Anak orang itu juga sama, kita juga terhubung kepada dia. Artinya gimana? Kalau kita pengen anak kita dididik dengan baik, sedang rawas Ibu. Kalau kita pengen anak kita dididik dengan baik, anak kita diperlakukan dengan baik oleh orang lain, anak kita disayang oleh gurunya di sekolah, anaknya bisa paham ilmu agama, ya kita berikan yang terbaik di sekolah. Jadi prinsipnya begini, bukan uang yang dicari, tetapi keberkahan yang kita cari. Kalau keberkahan yang dicari, sunatullahnya rezeki pasti mengikuti Bu. Jadi apa yang ibu korbankan itu tidak akan pernah sia-sia, karena semua satu, sama dan terhubung, dan akan kembali semuanya kepada diri ibu sendiri. Meskipun tidak kembali kepada diri kita sendiri, tetapi ini akan kembali kepada anak-anak kandung kita. Kalau kita Mbak, saya belum punya anak, ya akan kembali kepada keluarga kita. Misalnya, Allah berikan kemudahan-kemudahan di setiap hajat ibu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, bayangkan bahwa yang kita sedang hadapi ini merupakan anak kita. Ya ini insya Allah saya lakukan sendiri. Kebetulan saya juga merupakan seorang pengajar di salah satu universitas. Yang saya temui anak-anak milenial yang keren lah pokoknya. Yang mereka sedang lagi senang-senangnya menemukan jati diri. Ada yang suka bolos kuliah, ada yang nggak pernah mengerjakan tugas. Tetapi apakah kita kemudian menghadapinya dengan dalam tanda kutip marah? Saya ingin ketika anak saya kuliah nanti, anak saya diperlakukan seperti itu juga oleh dosennya. Makanya itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Apapun kondisi yang saya hadapi, bayangkan bahwa itu merupakan anak kita. Dan itu insya Allah yang akan anak saya tuai di kemudian hari nanti. Masya Allah. Kalau seluruh pendidik yang ada di Indonesia sudah memiliki prinsip seperti itu. Karena anak didik itu kalau ditanya dulu gurunya itu yang dikenal hanya ada dua. Yang pertama guru yang menjengkelkan, yang suka marah. Yang kedua guru yang membahagiakan, yang bisa bikin dia nyaman. Hanya dua tipe guru yang akan dia ingat selama hidupnya. Jadi kalau saya ditanya, coba sebutin guru paling galak waktu SD siapa? Saya masih ingat. Guru paling membuat kamu dulu itu senang, paling bisa memudahkan pelajaran siapa? Itu juga saya ingat. Tapi kalau guru itu rata-rata biasa aja, nggak bakalan diingat sama anak didiknya. Itu pasti seperti itu. Anak-anak kalau ditanya cuma gitu. Jadi yang selalu akan mereka ingat cuma dua, guru yang menjengkelkan dan guru yang menyenangkan. Mau pilih yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua dong. Jadi guru yang paling menyenangkan, yang bisa membuat anak nyaman. Kemudian ada ajaran yang ketiga, bahwa every man is responsible for his faith. Nah, ini nggak usah melihat, nanti kalau saya menyebutkan kisah ini, nggak usah melihat kanan kirinya, tapi kalau ibu punya cermin, ibu silahkan buka cermin dan mengaca. Kita bercermin bahwa seorang presiden Amerika sedang berdiskusi dengan penasehatnya tentang orang yang akan masuk dalam jajaran kabinet. Si penasehat kemudian mengusulkan satu nama lelaki, namun sang presiden dengan cepat menolak usulan tersebut.
Alasannya hanya karena ia tidak suka dengan wajah si lelaki. Bisa. Si penasihat terheran-heran dengan alasannya. Tuan, lelaki itu tidak bertanggung jawab dengan wajahnya. Jadi kita itu bisa menilai cara kita untuk diri kita aja ya. Kita nggak usah melihat kepada orang lain. Cermin itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi seringkali kita itu melakukan cermin tapi salah. Cerminnya itu dihadapkan pada orang lain, tetapi nggak kita lakukan untuk diri kita sendiri. Bahwa di sini setiap orang yang berusia di atas 40 tahun bertanggung jawab atas wajahnya. Nah, yang punya cermin boleh dibuka cerminnya dan buat ngaca. Yang umurnya di atas 40 tahun, nyuwun sewu, silakan bercermin. Apakah wajahnya itu berseri-seri? Apakah itu wajahnya bermuram durja? Ataukah tidak suka senyum? Itu kelihatan. Jadi tanpa harus kita beli make up yang mahal, tanpa harus kita perawatan skincare yang pakai branded itu cukup memanajemen diri kita dari hati kita, itu bisa. Makanya nggak heran kenapa banyak orang mungkin ada yang mengidolakan seorang alim ulama. Kalau ditanya perawatannya apa, ya dia nggak pernah melakukan perawatan, dia cukup memanajemen dirinya sendiri. Dia sering bercermin terhadap dirinya sendiri. Belum menilai orang lain, bagaimana dia memanajemen dirinya sendiri. Dia membersihkan hatinya sendiri. Tidak suka suuzon kepada orang. Gimana caranya supaya hatinya itu bersih tanpa ada pikiran kotor sedikit pun. Jadi terbentuk ekspresi ramah, menyenangkan itu kalau udah di atas 40 tahun. Sebaliknya, mereka yang merasa selalu lebih pintar dari orang lain, terkadang wajahnya mengandung ekspresi bisa merendahkan siapa aja yang ada di hadapannya. Mungkin sombong, nauzubillah ya, jangan sampai, dan semoga tidak ada ibu-ibu satupun yang ada di dalam acara hari ini. Semuanya coba Bu, semuanya senyum. Semuanya senyum, meskipun pakai masker, mata ini bisa kelihatan kalau kita sedang bersenyum. Coba Bu senyum. Iya, cantik loh Bu. Cantik. Jadi seperti itu. Kalau kita menghadapi anak didik yang misalnya nih bikin, oh ya Allah, moodnya itu naik turun. Biasa ya anak TK, kadang di rumah bangunnya kesiangan sampai sekolahan. Kalau ditanya, ayo nak kita nyanyi dulu, kita ini. Aku nggak mau, aku mau pulang. Kita tetap senyum. Jangan terus ikut-ikutan. Anak sopo ini ya. Itu berpengaruh Bu, berpengaruh. Apalagi aku udah menjadi guru puluhan tahun ya, udah menjadi pengabdi luar biasa puluhan tahun. Nah itu bisa kelihatan. Yang Bunda Titin tadi, Masya Allah ya, beliau cantik, murah senyum, sekarang ya cantik. Coba kita secara garis besar pasti beliau suka senyum di sekolah. Ya Bu ya. Oke, semuanya dihadapi dengan senyum, kelihatan dari cara berbicara beliau, ekspresi beliau. Ibu nyuwun sewu, udah yuswa berapa Bu? Udah umur berapa Ibu? Masya Allah, udah 66 tahun. Ya Allah, oh minta kado mah, nanti dikirim mah. 66 tahun, Masya Allah, masih sehat, masih bugar, dan tidak kelihatan seperti usianya umurnya. Pasti kalau ditanya, di dalam diri beliau bawaannya happy, periang. Nah itu akan memancarkan apa yang ada di dalam mukanya, ekspresi wajahnya. Bahkan ada riwayat Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabut Dunia Wadin menukil perkataan ulama saleh yang mengatakan bahwa engkau tak perlu bertanya tentang akhlak seseorang, cukup pandang saja wajahnya sudah menjadi petunjuk tentang bagaimana akhlaknya.
Jadi kita itu bisa melihat ya, akhlak seseorang itu dari secara garis besar dari mukanya seperti apa, dari wajahnya seperti apa. Kemudian ada yang terakhir, prinsip 70. Prinsip 70 di sini diriwayatkan dari hadis Rasulullah yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantu, qadimat, seorang qadimat?" Jadi sahabat ini punya qadimat di rumah, punya pembantu yang biasa membantu urusan rumah tangga di rumah. Jadi dia itu bingung, pembantunya ini sering berbuat salah, melakukan pekerjaan nggak benar, dan majikannya ini menahan rasa marah terhadap hasil dari pekerjaan pembantunya ini. Tetapi Rasulullah menjawab seperti ini, "Maafkanlah perbuatan pembantumu 70 kali dalam sehari." Saya ulangi, Rasulullah menjawab, "Maafkanlah perbuatan pembantumu 70 kali dalam sehari." Artinya apa? Majikan baru boleh marah kalau pembantu itu melakukan perbuatan salah yang ke-71. Bayangkan. Itu kepada pembantunya. Apalagi kalau kita punya anak, kita menghadapi suami, kita menghadapi orang tua. Apakah kita sama toleransi maaf kita sebanyak 70 kali? Tentu saja enggak. Nah, ini. Kepada pembantu saja kita baru boleh marah kalau dia sudah melakukan salah yang ke-71 kali. Jadi kalau misalnya suatu pagi kita temui ada qadimat atau pembantu yang melakukan kesalahan. Oh, hari ini dia melakukan kesalahan yang pertama. Jam 9, oh yang kedua. Siang, oh yang ketiga. Sore, yang keempat. Malam, yang kelima. Mau tidur, yang keenam. Udah 70 kali belum? Belum. Boleh nggak kita marah? Nggak boleh. Kalau kita mengaku umatnya Nabi, kita ikuti. Sebegitu besarnya, pentingnya kita menahan marah dan mempunyai sifat untuk secepatnya memaafkan. Dan itu tidak berlaku akumulasi. Artinya apa? Hari kedua, ya dimulai dari 0. Jadi sebelum tidur kita biasakan, kita maafkan semua kesalahan orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah pernah berbuat salah kepada kita, dan kita mohon ampun kepada Allah, mungkin dari prasangka, mungkin dari perbuatan, mungkin dari status yang telah kita buat itu menyinggung atau menyakiti orang lain. Sang Nabi juga bersabda bahwa barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Hadis riwayat Abu Daud. Itu kalau bagi seorang laki-laki. Kalau yang perempuan, kita aja dibanggakan sama Allah di hadapan semua manusia. Sebegitunya kalau kita mampu menahan kemarahan. Jadi kalau misalnya nih seorang ibu yang ada di rumah, terutama kalau yang sedang menghadapi menstruasi ya, biasanya sering moodnya itu naik turun. Kalau memang tidak mampu menahan marah, mendingan menghindar terlebih dahulu. Jadi mendingan diam dulu deh. Atau kalau tidak mampu untuk menghadapi anak, bilang sama anaknya, "Ibu lagi nggak bagus moodnya." Berikan waktu misalnya cukup setengah jam. Ibu tidur sebentar, atau ibu beristighfar setengah jam. Berikan waktu setengah jam supaya ibu tenang daripada ibu marah. Itu. Jadi kitanya yang harus pintar-pintar nih, bagaimana kita melakukan manajemen marah.
apalagi kebahagiaan di rumah itu dipengaruhi sebagian besar oleh keadaan perasaan seorang ibu. Makanya kenapa di rumah itu cari 1001 alasan supaya kita bahagia. Meskipun ibu capek, ibu bekerja dari sekolah, tapi sampai rumah kita kembali ke kodrat kita kembali ke fitrah kita sebagai istri dan ibu, kita ceriakan suasana rumah, kita buat senyaman mungkin suasana rumah supaya orang-orang rumah itu memang betah. Dan memang karena kehidupan peradaban sekarang itu dimulainya dari keluarga. Kalau keluarganya itu harmonis, keluarganya itu romantis, keluarganya itu nyaman, pasti membuat orang yang ada di dalam keluarga itu betah. Orang kalau betah di situ tidak dimungkinkan tidak sekarang pergaulan sekarang, alhamdulillah ibu-ibu sekarang udah tahu semua. Ini menjadi PR kita bersama, adanya pergaulan bebas dan alhamdulillah karena mereka semua tidak merasa bahwa keluarga itu merupakan satu-satunya tempat kembali mereka. Jadi ini kita juga apa yang saya sampaikan di sini juga menjadi PR pada kita semua bahwa kita di sini juga berperan sebagai seorang ibu. Kita mempunyai tugas menjaga, kita mempunyai tugas amanah karena yang diberikan amanah oleh Allah itu kita, bukan orang lain, bukan guru. Guru hanya membantu. Jadi salah kalau seorang orang tua menyalahkan sekolah terhadap perilaku anaknya. Kita kembali lagi kepada rumah. Rumah itu pusatnya peradaban. Peradabannya mau dibawa kemana? Itu semuanya berangkatnya dari rumah. Itu. Jadi demikian hal yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Karena saya lihat sudah mulai beraktivitas, ada yang keburu ada acara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari banyak salah dan dosa. Mari kita akhiri majelis pada hari siang hari ini dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.